Kita dari kelompok 3, kita akan membawakan tema Loan Amortization. Jadi kelompok kita terdiri dari Astrid Ananta, Naza Amira Syakira, Indiani, Dela Mediana, Salma Dini Lestari, dan Christina Anggraini. Apa sih yang dimaksud dengan loan amortization? Loan amortization atau pinjaman yang diamortisasi adalah jenis peminjaman yang pembayarannya dilakukan secara berkala dan juga terjadwal. Pembayaran berkala mencakup biaya pokok beserta bunganya. Pada tahap awal, pinjaman, porsi pembayaran yang lebih besar digunakan untuk bunga, kemudian sisanya untuk membayar biaya pokok. Seiring berjalannya waktu, semakin besar porsi pembayaran yang dilakukan untuk melunasi biaya pokok dengan bunga yang terus menurun. Menghitung amortisasi sangatlah penting bagi sebuah perusahaan karena dengan penghitungan tersebut menjadi landasan dalam membuat laporan keuangan serta memberitahu perusahaan mengenai hutang yang dimiliki perusahaan. Amortisasi merupakan proses akuntansi yang memegang peranan penting untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Berikut manfaat amortisasi lainnya. Jumlah pembayaran yang jelas termasuk bunga dan pokok. Jadwal pembayaran utang dan bunga yang lebih terstruktur. Potongan pajak untuk tahun pajak berjalan. Laporan keuangan yang lebih jelas dan terstruktur. Mengurangi resiko akumulasi utang bisnis. Untuk mempermudah rincian mengenai bunga serta besaran biaya yang akan dikeluarkan, dibutuhkan adanya jadwal amortisasi. Jadwal amortisasi merupakan tabel yang memberikan rincian pinjaman serta pembayaran yang meliputi jumlah pinjaman awal, tingkat bunga, saldo pinjaman setiap pembayaran, periode amortisasi, jumlah total pembayaran, dan proporsi setiap pembayaran yang terdiri dari bunga dan biaya pokok. Jadwal amortisasi sangat mudah dibuat dengan menggunakan rumus yang terdapat di Excel. Contoh soal, sebuah perusahaan ABC meminjam uang di bank sebesar 500 juta dengan jangka waktunya adalah 10 tahun dengan tarif tahunnya sebesar 5% yang pembayarannya akan dilakukan setiap bulannya. Buatlah jadwal perhitungan untuk pembayaran yang akan dilakukan. Baiklah, kita akan membuat tabel amortisasi pembayaran pinjaman milik perusahaan ABC. Yang pertama-tama dapat kita ketahui dari soal bahwasannya pinjaman pokok yang dilakukan sebesar 500 juta dan jangka waktunya selama 10 tahun. Kemudian dengan bunga yang diberikan sebesar 5%. Dan selanjutnya kita akan mencari total bulannya dengan rumus sama dengan kemudian masukkan jangka waktunya, kemudian kita kali 12 dan total pembayaran yang dilakukan perusahaan ABC sebanyak 120 kali. Selanjutnya kita akan mencari bunga bulanannya, yaitu sama dengan kemudian kita masukkan total bunganya dan kita bagi dengan 12. Dan itu adalah hasil untuk bunga bulanannya. Selanjutnya kita akan mencari total pembayaran yang harus dikeluarkan per bulannya dengan menggunakan rumus PMT. Ketik sama dengan, kemudian masukkan PMT, kemudian buka kurung, kita masukkan bunga bulanannya, terus masukkan total bulannya, dan pinjaman pokoknya yang disertai dengan minus dan 0, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita mengubahnya dulu ke dalam bentuk rupiah. Dan total pembayaran yang harus dikeluarkan sebesar Rp5.303.276 per bulannya.
Setelah mengetahui semuanya, kita bisa melanjutkan membuat tabel pembayaran per bulannya. Baiklah, saya akan menjelaskan penggunaan amortisasi menggunakan tabel Excel. Jadi untuk saldo awalnya kita masukkan yang 500 juta, lalu untuk pembayarannya menggunakan yang 5.303.000, dan untuk mencari bunga sama dengan saldo awal dikalikan bunga bulanannya, maka akan diperoleh hasilnya 2.083.000. Dan untuk mencari terutang pokok sama dengan pembayaran dikurang bunga yang barusan kita cari tadi. Dan untuk saldo akhirnya, saldo awal kita dikurang dengan terutang pokok, maka kita akan memperoleh saldo akhirnya. Itu untuk bulan yang pertama. Dan untuk mencari bulan yang kedua, saldo akhir tadi kita jadikan menjadi saldo awal, pembayarannya tetap sama setiap bulannya, dan untuk mencari bunganya sama dengan saldo awal dikali bunga bulanannya. Begitu juga dengan terutang pokok sama dengan pembayaran dikurang bunga, dan saldo akhir sama dengan saldo awal dikurang terutang pokok. Begitu juga untuk mencari bulan-bulan selanjutnya sampai dengan bulan terakhir yang saldo akhirnya akan menjadi 0.